Halo Auto Lovers. Ini duit semua. Gila. Ini mah bisa buat ngasih makan orang satu Indonesia Raya sampai 2 tahun lebih. Makan 3 kali sehari pula. Kira-kira duit segini bakal dipakai buat apa ya? Ternyata lembaran-lembaran dolar tadi dipakai sama Amerika Serikat buat anggaran pertahanan mereka selama setahun. Gokil. Pantes aja kekuatan militer mereka udah bertahun-tahun dinobatkan sebagai kekuatan terbesar di dunia. Dengan anggaran militer sebesar 601 miliar US dollar atau setara dengan 9,3 kuadriliun rupiah, mereka bisa merancang, memproduksi, apalagi membeli alutsista-alutsista terbaik di alam semesta ini. Untuk di sektor angkatan daratnya sendiri, Amerika memiliki jumlah personil sebanyak 1,8 juta orang. Itu terdiri dari 1,3 juta orang personil aktif dan 440 ribu sisanya merupakan pasukan cadangan. Sementara untuk armada tempur yang dimilikinya khusus untuk tank aja berjumlah 6.612 unit. Dari sekian banyak tank yang dimiliki, M113 merupakan armada tempur yang sangat legendaris berkat kiprahnya dalam Perang Vietnam pada tahun 1962. Memiliki julukan Naga Hijau, sistem persenjataannya dilengkapi senjata mesin kaliber 12,7 mm yang mampu menjangkau tembakan darat dan udara jarak rendah. Selain itu, tank yang mampu mengangkut 2 orang awak ini dapat menggunakan jenis-jenis senjata lain seperti pelontar granat otomatis, senjata mesin M60 dan Rheinmetall yang berkaliber 7,62 mm atau misil anti-tank terpadu. Soal kemampuannya nggak perlu diragukan lagi. Tank seberat 123 ton ini memiliki mobilitas yang cukup baik di darat maupun di air. Untuk penggunaan di darat, M113 mampu mencapai kecepatan 67,6 km per jam, sedangkan untuk di perairan 5,8 km per jam. Tapi itu merupakan bagian dari masa lalu. Sekarang mereka mengandalkan M1 Abrams, tank tercanggih milik Amerika Serikat saat ini. Dari segi persenjataan utamanya, M1 Abrams menggendong meriam senapan berkaliber 105 mm dan 120 mm. Berbeda dengan tank sebelumnya yang memiliki kemampuan amfibi, M1 Abrams yang mampu membawa 4 orang awak ini cuma bisa dioperasikan di jalur darat aja, dengan kecepatan maksimum 72 km per jam. Gak cuma tank aja, masih ada 45.000 unit kendaraan lapis baja berbagai jenis yang juga menjadi kekuatan dasar angkatan darat mereka alias US Army. Salah satu yang mencuri perhatian dunia adalah kehadiran JLTV atau Joint Light Tactical Vehicles. Mobil tempur ini menggantikan kendaraan taktis sebelumnya, Humvee. Dari segi performa tentu jauh lebih cepat dan mampu menampung lebih banyak personil. Persenjataan pada mobil ini juga dilengkapi dengan senapan mesin dan peluncur roket anti-tank. Ketangguhan militer Amerika Serikat gak cuma di darat aja. Soalnya nih, armada perang untuk menjaga kedaulatan negaranya lewat jalur maritim juga patut diacungi jempol. Gimana enggak? Kapal induknya aja ada 11 unit. Itu sekaligus menjadikan mereka sebagai negara dengan kapal induk terbanyak di dunia. Satu di antaranya yang paling berkesan yaitu USS Gerald Ford. Kapal yang menelan biaya sebesar 197,5 triliun rupiah ini memakan waktu 18 tahun untuk proses produksinya. Dibekali dengan sistem radar paling modern seperti dual band radar yang mampu mencari, melacak, hingga mendeteksi pesawat dan rudal musuh. Sebagai pangkalan militer terapung, kapal dengan panjang 337 meter, lebar 78 meter, tinggi 76 meter ini mampu menampung kurang lebih 75 unit pesawat tempur serta membawa sekitar 4.000 prajurit. Gak cuma digunakan sebagai pangkalan udara, dari segi sistem persenjataannya sendiri juga cukup mumpuni untuk digunakan sebagai ujung tombak penyerangan atau sekedar bertahan. Soalnya nih, di kapal tersebut membawa 4 buah senapan mesin, penembak rudal hingga senjata rudal anti kapal jarak dekat. Hal menarik seputar kapal induk ini sendiri ada pada fasilitas olahraga yang tersedia guna menjaga kebugaran para prajurit yang sedang bertugas. Angkatan Laut Amerika Serikat juga diperkuat nih dengan kehadiran 68 unit kapal selam dengan kemampuan yang luar biasa mematikan. Salah satu di antaranya adalah USS Seawolf yang mampu dioperasikan hingga kedalaman 487 meter. Kapal selam bertenaga nuklir ini juga punya teknologi canggih yang membuatnya sulit untuk terdeteksi oleh sonar kapal musuh.
Sisanya, Amerika Serikat memiliki 92 kapal perusak, 22 kapal korvet, dan 10 kapal patroli. Kekuatan Satuan Angkatan Udara Amerika Serikat atau United States Air Force juga merupakan yang terbaik di dunia. Bahkan untuk jenis jet tempurnya ada 1957 unit loh. Itu udah terbagi dalam jet tempur siluman atau jet tempur non-siluman. Salah satu dari sekian banyak jet tempur Amerika Serikat, yakni F-22 bahkan gak pernah dijual dan dimiliki oleh negara lain. Hal yang membuat jet tersebut gak diekspor ke negara lain adalah demi menjaga kerahasiaan dan teknologi mutakhir yang dimiliki oleh pesawat ini agar menyulitkan pihak musuh di medan pertempuran. Jet tempur siluman F-22 Raptor ini memiliki panjang 18,9 meter, tinggi 5,1 meter, dan panjang rentangan sayapnya berkisar 13,6 meter. Pesawat ini ditenagai dua mesin turbofan Pratt & Whitney yang dapat melaju dengan kecepatan 2.560 km per jam. Kecanggihannya selain sulit terdeteksi oleh radar lawan, pesawat ini juga membawa persenjataan super duper lengkap. Beberapa di antaranya terdapat senapan meriam berkaliber 20 mm, lalu ada juga ruang senjata internal yang dapat mengangkut dua rudal udara ke udara berpemandu radar. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, gak mengherankan kalau pesawat yang mulai diproduksi sejak tahun 1997 ini menghabiskan anggaran sekitar 2,1 triliun rupiah untuk membuat satu unit pesawat F-22. Selain itu, Amerika Serikat juga punya helikopter sebanyak 5.463 unit. Unit Apache Guardian merupakan salah satu monster paling mengerikan bagi para musuh negara adidaya ini nih. Ditenagai mesin dengan output maksimum 1.994 tenaga kuda, helikopter ini sanggup mengudara dengan kecepatan 300 km per jam. Selain didukung dengan sistem pertahanan yang gacor, sistem persenjataannya membawa meriam 30 mm dengan 1.200 butir amunisi, termasuk juga 16 rudal Hellfire, rudal udara ke udara Mistral, dan masih banyak lagi. Sementara sisanya tercatat ada 982 unit pesawat yang dikhususkan untuk mengangkut prajurit hingga keperluan lain, seperti halnya tugas yang diemban oleh Boeing C-17 Globemaster III. Dan 774 pesawat misi khusus seperti halnya Poseidon yang bertugas sebagai pesawat mata-mata dan berbagai misi operasi SAR. Yap, namanya negara superpower, kayaknya apa aja bisa mereka beli ya. Tapi ketimbang beli dari negara lain, Amerika Serikat lebih demen buat ngerancang sendiri alutsista mereka. Tujuannya yaitu tadi, biar gak ada yang nyontek kelemahan mereka.